Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ini adalah pertemuan ke-9 dari pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Setelah pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang pembatal-pembatal wudu dan juga hal-hal yang diharamkan untuk dikerjakan ketika sedang berhadas. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudu. Ada beberapa hal yang dianjurkan untuk dilakukan ketika berwudu, dan al-mu'allif rahimahullah ta'ala akan menyebutkan banyak dari hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu. Namun apabila kita klasifikasikan, maka akan ada 4 klasifikasi yang dianjurkan untuk berwudu. Yang pertama, karena adanya khilaf dengan para ulama dari mazhab yang lain. Yang kemudian karena kehati-hatian. Yang ketiga, karena keumuman menghapus dosa dengan wudu. Yang keempat adalah karena sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, dikarenakan memuliakan. Ikhwati fillah, hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu karena kan ada khilaf di antara para ulama, walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak mengambil pendapat tersebut, namun karena kan ada khilaf di antara para ulama, dan agar bisa keluar dari khilaf tersebut, tidak terjatuh dalam khilaf tersebut, maka dianjurkan untuk berwudu. Yaitu yang pertama adalah karena keluarnya darah, baik itu karena fasad, yaitu salah satu teknik mengeluarkan darah yang kotor dari dalam tubuh, mirip seperti bekam namun berbeda caranya. Yang kedua adalah al-hijamah, bekam. Yang ketiga adalah karena keluar darah dari hidung. Ketiganya ini disunahkan karena kan ada sebagian ulama yang menyatakan untuk berwudu karena hal-hal tersebut. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah karena an-nu'asu wan naumu qa'idan mumakkinan maq'adatahu, ya. Karena kan ada sebagian ulama yang berpendapat berwudu itu dilakukan apabila seorang mengantuk. Dan juga ada ulama yang berpendapat bahwasanya tidur itu walaupun duduk itu membatalkan wudu. Dan yang kemudian berikutnya adalah al-qai, yaitu muntah. Ya, karena kan sebagian ulama berpendapat, ada yang berpendapat muntah itu membatalkan wudu, maka dalam mazhab Syafi'i dianjurkan agar keluar dari khilafnya para ulama. Kemudian tertawa di dalam sholat, dalam mazhab Hanafi tertawa dalam sholat itu membatalkan wudu. Oleh karenanya dianjurkan dalam mazhab Syafi'i juga agar keluar dari khilaf itu untuk berwudu. Kemudian memakan makanan yang dimasak dengan api, dan juga memakan karena setelah memakan daging unta, ini disunahkan untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan untuk berwudu adalah karena kehati-hatian, yaitu wasyakku fil hadathi, ya. Dan karena syak, karena ragu ketika berhadas. Pada pembahasan lalu telah kita jelaskan bahwasanya apabila seseorang itu ragu apakah dia sudah berhadas, padahal dia yakin sebelumnya bahwa dia dalam kondisi suci, maka dia mengambil yang dia yakini, yang dia pasti, yaitu dia dalam kondisi suci. Karena al-yaqinu la yazulu bisyak, yang yakin itu, yang pasti itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Namun untuk kehati-hatian maka dianjurkan untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan untuk berwudu adalah untuk menghapus dosa-dosa dengan wudu. Secara umum wudu itu menghapuskan dosa-dosa. Maka al-mu'allif mengatakan wal ghibati wan namimati wal kadhibi wasyatmi wal kalamil qabihi wal ghadabi wal ghadabi. Karena al-ghibah yaitu menggunjing, kemudian karena an-namimah mengadu domba, berdusta, kemudian mencela, dan juga al-kalamul qabih, ucapan-ucapan yang buruk, dan karena marah. Ya, ini secara umum adalah
dosa-dosa terhapuskan dengan wudu. Kemudian yang berikutnya, karena kan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu al-ghadab, ketika marah, untuk menghilangkan marah yaitu dengan berwudu. Kemudian juga karena hendak tidur, karena kan Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian juga disunahkan karena memuliakan hal yang akan dikerjakan, yaitu wa qiraatil qur'ani wal hadithi wa dzikri wal julusi fil masjidi wal mururi fihi wa dirasatil ilmi wa ziyaratil quburi. Dan karena akan membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca zikir, kemudian karena ingin duduk di dalam masjid atau melewati dalam masjid ya. Dan juga karena ingin belajar ilmu syar'i, dan juga karena berziarah kepada kubur. Ya, ini disunahkan atau dianjurkan dalam mazhab Syafi'i untuk memuliakan hal-hal tersebut ya. Di antara para ulama ada yang ketika akan menulis hadis, beliau berwudu sholat 2 rakaat terlebih dahulu ya, karena ijlalanil ilmi lil hadithi, memuliakan hadis dan ilmu. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif adalah berwudu dikarenakan membawa jenazah. Yani dalam mazhab Syafi'i yang lama yang ini disunahkan, maka sekarang para ulama di mazhab Syafi'i juga ada yang mengambil ini sebagai masuk ke dalam sunnah, walaupun hadisnya tidak kuat. Dan kemudian berikutnya adalah karena menyentuh jenazah ya. Menyentuh jenazah ini disebutkan oleh al-muallif, ini dianjurkan, walaupun hal-hal tersebut yang kita sebutkan di atas itu tidak membatalkan wudu, namun dianjurkan untuk berwudu. Kemudian ikhwati fillah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang adab buang hajat. Adab untuk buang hajat. Ikhwati fillah, di antara adab buang hajat yang pertama adalah yustahabbu liqadil hajati baulan aw ghaitan an yalbasana alaihi wa yastura ra'sahu wa ya'khudha ahjarul istinja. Dianjurkan, disunahkan ketika seorang akan buang hajat, baik itu air kencing, buang air kecil ataupun buang air besar ya, berak, agar dia masuk ke dalam tempat buang hajatnya itu memakai sandal ya. Karena agar najisnya, seandainya ada najis, tidak menempel pada kakinya. Kemudian agar dia menutup kepalanya, karena kan ada hadis, walaupun hadisnya dikatakan oleh para ulama tidak kuat ya, karena dianjurkan, hanya sekedar anjuran saja. Kemudian juga dianjurkan agar seseorang itu sudah membawa batu-batu untuk beristinja, batu untuk beristijmar. Kita akan sebutkan pada pembahasan setelahnya bahwa beristinja, membersihkan kotoran setelah buang hajat itu bisa dengan air maupun dengan batu, atau menggabungkan di antara keduanya. Maka dianjurkan ketika seseorang ingin buang hajat itu sudah membawa alat yang digunakan untuk membersihkan dari kotorannya. Apabila dia ingin menggunakan batu, maka dianjurkan sudah membawa batunya. Kemudian dianjurkan berikutnya adalah agar dia mendahulukan wa yuqaddimu yasarahu inda dukhuli, mendahulukan kaki kirinya ketika akan masuk ke dalam kamar mandi, ketika tempat buang air, dan ketika dia keluar maka dia mendahulukan kaki kanannya. Kemudian yang berikutnya, mu'allif mengatakan wa kada yaf'alu fis sahra. Ya, di sunnah-sunnah ini tidak hanya ketika dia berada di tempat buang air yang khusus digunakan untuk buang air, namun juga dikatakan oleh mu'allif wa kada yaf'alu fis sahra. Demikian pula kalau dia buang airnya di tempat yang lapang seperti di padang pasir atau di tempat yang
bukan memang dikhususkan untuk buang air, maka juga dianjurkan demikian ya, ketika dia akan masuk ke tempatnya dianjurkan mendahulukan kaki kiri, keluar dari tempat tersebut mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan atau adab seorang ketika akan buang air besar, buang air kecil, ketika dia akan masuk ke dalam tempat buang air, maka dia tidak diperkenankan untuk membawa sesuatu yang terdapat nama Allah padanya. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan tidak membawa sesuatu yang terdapat nama Allah padanya. Bagaimana seandainya dia sudah masuk dan dia sudah dalam kondisi buang hajat, kemudian dia ternyata masih membawa sesuatu yang terdapat zikir atau nama Allah Ta'ala padanya, maka Ibnu Ruslan mengatakan wa insaha dhammahu bil yadi, apabila dia lupa dia menggenggamnya dengan telapak tangannya, disembunyikan di dalam tangannya. Kemudian yang merupakan adab yang berikutnya, yang disunahkan berikutnya adalah agar dia ketika buang air itu baik besar maupun kecil, ya tamida ala yasarihi, dia itu bertumpu pada kaki kirinya, itu dengan berjongkok dan menjadikan lutut yang kiri itu sebagai tumpuan ya. Atau ketika dia berdiri, yang nanti akan pembahasan berdiri itu dimakruhkan, dianjurkan itu dengan kondisi duduk, namun seandainya dia berdiri ya, maka dia juga menjadikan kaki kirinya sebagai tumpuan. Kemudian yang berikutnya adalah yab'udu wa yab'udu, dia itu menjauh dari manusia. Itu kalau seandainya tidak ada tempat yang dikhususkan untuk buang air, maka dia dianjurkan untuk menjauh dari orang-orang. Kemudian yang berikutnya wayastatir, dan agar dia menutup diri dari pandangan manusia. Ini pada tempat-tempat yang memang bukan disediakan untuk buang air ya, semisal di hutan atau di padang pasir ya, maka dia selain menjauh dari manusia juga berusaha menutupi diri dari pandangan seandainya ada dari jauh yang melihatnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dianjurkan adalah agar dia tidak wala yabulu fima in rakidin, agar dia tidak buang air di air yang tidak mengalir, air yang tenang seperti kolam ya, ataupun danau yang kecil ya, kolam yang kecil ya, kemudian yang terdapat air yang tidak mengalir padanya, maka dia agar tidak buang air di tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi juga tidak buang air itu di air yang qalilin jarin, air yang mengalir tapi airnya sedikit, airnya kecil ya, airnya tidak banyak tapi mengalir, maka ini juga tidak dianjurkan untuk membuang air di tempat tersebut. Di sungai yang kecil semisal airnya tidak banyak, maka tidak dianjurkan untuk buang air di tempat tersebut. Kemudian juga tidak dianjurkan fi hujrin wala fi hujrin, yaitu pada di dalam lubang, ke dalam lubang dia membuang air ke dalam lubang, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian juga adalah wala fi mahabbirih, yaitu tempat angin itu berhembus, karena kan dikhawatirkan akan berbalik najisnya kepada tubuhnya atau kepada bajunya, maka tidak dianjurkan. Kemudian juga wala fi tariqin, dan tidak boleh juga pada jalan, karena Nabi Muhammad SAW ittaqul la'anain, hati-hatilah dari terkena laknat, yaitu salah satunya adalah orang yang buang hajat pada tempat orang lewat ya, atau juga pada tahta syajaratin muthmiratin, di bawah pohon yang berbuah yang mana buahnya itu dimakan ya, maka ini tidak diperkenankan untuk buang air pada tempat tersebut. Kemudian yang disunahkan yang berikutnya adalah agar dia tidak berbicara
ketika dia buang air, kecuali apabila ada hajat, kecuali apabila ada keperluan. Dan kemudian dia agar tidak apabila beristinja dengan air, beristinja menggunakan air, membersihkan diri dengan air, maka apabila dia pada misal dari zaman dahulu sebelum ada WC zaman seperti di zaman sekarang, yaitu pada tanah, ya, maka dia dianjurkan apabila dia buang air pada tanah, dia bergeser dari tempat dia buang airnya, baru dia beristinja dengan air. Kenapa? Agar air itu tidak jatuh ke tempat najis yang ada di situ kemudian terpercik, ya. Kemudian terpercik. Karena itu dianjurkan untuk apabila berada di tempat yang seperti itu, yang tidak dikhususkan seperti di WC zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang langsung masuk ke dalam tempat yang ada salurannya, tapi kalau semisal di tanah, ya, maka hendaknya dia bergeser dari tempat dia buang air baru dia beristinja. Kemudian yang berikutnya adalah agar dia memastikan diri bahwa dia benar-benar sudah bersih dari air kencingnya. Sebagian ulama mengatakan itu dengan berjalan sedikit atau dengan dia memijat dari pangkalnya sampai ke ujung dengan pelan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian dianjurkan termasuk adab disunahkan ketika seorang akan masuk ke dalam tempat buang air kecil atau besar, masuk ke tempat buang air, dia membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika dia keluar, dia membaca ghufranaka. Dan sebagiannya ada tambahan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa 'afani. Ya, kemudian termasuk juga dari adab ketika seorang buang hajat adalah agar dia tidak menghadap ke arah kiblat maupun membelakanginya. Ya, menghadap kiblat membelakanginya, ya, itu diharamkan apabila dia berada pada tempat terbuka, tidak ada penghalang antara dia dengan arah kiblat, tidak ada satir. Wala yastaqbilul qiblata wa yastadbiruha wa yahrumu dzalika illam yakun bainahu wa bainaha satir. Tidak ada penghalang seperti tembok atau semisalnya, atau dia di depannya ada penghalang, ada seperti tembok, namun jaraknya itu lebih jauh dari 3 hasta au ba'uda anhu aktsara min 3 adru. Ada tembok di depannya, ada pohon di depannya, namun jaraknya lebih jauh dari 3 hasta, maka ini dianjurkan untuk tidak menghadap atau diharamkan untuk menghadap ke arah kiblat pada kondisi demikian. Kemudian al-mu'allif mengatakan au kana aqall min thulutsai dhira'in illa fil mawadhi'il mu'taddah lidzalika, atau lebih sedikit dari 2/3 hasta, kecualikan apabila berada di dalam tempat yang memang dikhususkan untuk buang air seperti WC, ya. Ini maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke adab-adab yang berikutnya juga adalah agar tidak menghadap kepada matahari. Wa min adabihi alla yastaqbila syamsa walal qamar, agar tidak menghadap kepada matahari maupun rembulan. Karena kan para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa matahari dan bulan dalam ayat wa min ayatihi asyamsu wal qamar, di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah matahari dan rembulan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk dari adab-adab buang hajat adalah agar dia tidak mengangkat bajunya, ya. Jadi kalau ingin buang air di tempat yang tidak tertutup, maka dia tidak mengangkat bajunya kecuali dia telah mendekat ke bumi, ke tanah, ya. Dia akan menjongkok perlahan-lahan itu mengangkat bajunya. Ketika dia berdiri jangan diangkat terlebih dahulu. Ketika sudah mendekat ini baru diangkat. Ini apabila menggunakan pakaian seperti
jubah atau menggunakan seperti sarung, maka demikian jangan diangkat kecuali dia telah berada dekat dengan tanah. Kemudian juga agar tidak membuang air di tempat yang keras, yang padat, yang tidak lunak, yang keras seperti batu. Di atas batu kenapa? Khawatir akan memercik. Kemudian yang berikutnya lagi adalah agar dia tidak melihat ke langit maupun ke kemaluannya, maupun melihat kepada yang keluar dari kotoran yang keluar dari jarinya, karena hal itu wala ya'bath, berbuat sia-sia, ya, tidak pantas ketika buang air melakukan hal tersebut. Kemudian wa an yusbila thawbahu qabla intisabihi, dan dia agar menurunkan agar dia menurunkan pakaiannya sebelum dia bangkit, ya, sebelum dia bangkit, ya. Yaitu disunahkan agar dia tidak ketika masih berdiri jangan langsung diturunkan pakaiannya, namun atau diangkat atau diturunkan, kalau celana diturunkan, kecuali dia sedikit-sedikit baru dia menurunkan celananya. Kemudian diharamkan ketika orang itu buang air itu di masjid, diharamkan di masjid walaupun berada dimasukkan ke dalam bejana, tidak diperbolehkan. Dan juga di dalam kubur, di atas kubur maupun di dalam kuburnya, ya. Kemudian berdiri, maka ini diharamkan, kecuali illa li'udhrin, kecuali ada udzur, ya. Karena Nabi Muhammad pada kebanyakan kondisinya adalah buang air itu dengan duduk, ya. Walaupun pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW itu buang air dengan berdiri. Kenapa? Karena li'udhrin wa fil mutahaddatsin nasi, dan juga diharamkan buang air di tempat orang-orang itu berbincang-bincang, tempat nongkrongnya, tempat berkumpulnya orang-orang. Fa idza atasha, kemudian bagaimana ketika dia buang air kemudian dia atos, dia bersin, maka hamidallah biqalbih, dia memuji Allah dengan hatinya. Ikhwati fillah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.